Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif kitab Nasir Ibad memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Maha Welas kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat rahimnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mendapat sifat rahimnya Allah, tetapi sifat rahmannya Allah. Apa sifat rahmannya Allah? Ya, sama-sama hidup sehat, sama-sama dapat rezeki, bisa bekerja, itu umum. Baik kita yang muslim atau yang non-muslim sama-sama dapat. Tapi kalau yang sifat rahimnya Allah hanya untuk orang Islam yang iman kepada Allah, diberi pahala, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah telah di surga. Itu semua rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang muslim tidak dapat itu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku tetep kadue Allah ja'alakan dadekaken sapa Allah al ilma ing ilmu arfa'as sifati ing luhure pira-pira sifat al kamaliyati kang bangsa sempurna. Ya. Jadi segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan ilmu lebih luhurnya, lebih utamanya beberapa sifat-sifat kesempurnaan. Di sini para sahabat-sahabat sekalian, Syenawi Al-Bantani, Syenawi Bantan mengucapkan segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan ilmu itu sebagai sifat-sifat sempurna yang paling utama. Kenapa dikatakan sifatil kamaliyah? Arfa, lebih utamanya, lebih tingginya keutamaan, sifat-sifat keutamaan yang sempurna, karena tanpa ilmu orang itu enggak sempurna. Ya. Malaikat juga iblis saat itu yang ceritanya sudah berapa puluh ribu tahun iblis itu menjadi gurunya para malaikat. Ketika protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah menjadikan khalifah di bumi, dan protes itu. Tapi perbedaan antara manusia dengan para malaikat ilmu. Ya Adamu ambihum biasanya apa itu ayatnya itu. Nabi Adam punya ilmu, para malaikat dan jin, iblis tidak punya ilmu. Itu perbedaannya. Makanya karena ini lebih utama, lebih sempurna, maka dia layak menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Meskipun sebenarnya iblis itu juga mau ingin menjadi khalifah di muka bumi. Selama berapa tahun beliau beribadah itu di langit pertama, dapat 20.000 tahun, minta langit kedua sampai ke langit sampai dunia. Terakhir beliau iblis minta untuk beribadah di atas bumi. Melihat keindahan bumi, iblis itu ingin selalu tinggal ibadah ke bumi. Makanya beliau iblis itu tidak setuju ketika Adam menjadikan khalifah di muka bumi. Cuman bedanya karena mereka nggak ada ilmunya, beda dengan manusia Adam, akhirnya ilmu itu menjadi yang lebih sempurna. Makanya ilmu menjadi lebih utamanya sifat-sifat yang sempurna. Orang ganteng nggak punya ilmu, ya tak ada harganya. Kan begitu ya? Wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lahu wa asyhadu lan nyakseni ingsun an ing satuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah aning sapa Allah wahdahu la syarika lahu wahdahu halis wijine Allah la syarika lahu kan ora ana kang ngancani maring Allah alladzi khassa kang nentokaken alladzi ya Allah itu kalau kita belajar ilmu nahwunya ada yang begitu khassa kang nentokaken sapa alladzi man ing wong syakan kersa sapa Allah min ibadi saking pira-pira hambane Allah bin ma'athiri kelawan tumindak perbuatan al-hikmah kang bagus al-hikmah al-hikamiyati kang bagus ya itu ya. Jadi segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan ilmu itu menjadi lebih utamanya sifat-sifat kesempurnaan. Kita juga sedikit belajar tentang tauhid tentunya. Ketika dikatakan bahwasanya segala puji hanya milik Allah, berarti sejatinya tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Ya. Kenapa? Karena al dalam kalimat alhamdulillah itu lil istidrak itu kata beliau Syekh Nawawi Abdul Jalil Rabi Ruhina sendiri dalam kitabnya Al-Amin Ad-Dalalah beliau mengatakan al dalam kalimat alhamdulillah itu lil istidrak lil jinsi lil ahdi artinya setiap individu dari kalimat pujian itu hanya milik Allah selain Allah nggak ada berhak dipuji makanya kalau orang itu sadar bahwasannya pujian itu hanya milik Allah, tidak akan bangga ketika saya katakan Ustaz Ma'ruf paling ganteng. Tidak bangga. Iya benar. Ya seperti itu. Tapi ketika nggak sadar, ketika dipuji Ustaz Ma'ruf ganteng, oh iya saya. Orang Banyuwangi itu ganteng gitu seumpamanya. Tapi tidak paham. Ketika kita sadar bahwasanya pujian itu hanya milik Allah, maka kita nggak akan terlena dengan cacian orang, dengan pujian orang. Ya sama aja. Wujudu kadami pujian itu kenapa? Karena semuanya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian itu teman-teman kata beliau Syekh Nawawi terjadi seperti itu kita. Jadi kalau pujian itu ada 4. Jadi pujiannya Hamdul Qadim bi Qadimin itu bahasanya beliau. Pujiannya Allah kepada Allah sendiri. Pujian Allah kepada perkara baru Hamdul Qadim li hadisin. Ada Hamdul Hadis li hadisin. Ada pujian baru juga kepada perkara baru. Ada Hamdul Hadis li Qadimin. Ada pujian perkara baru kepada Zat yang Maha Qadim, yang Maha Umum. Kalau contohnya Hamdul Qadim li Qadimin seperti dalam Al-Quran seperti sebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kan Allah sendiri yang mengatakan yang gitu. Ya, kalau Hamdul Qadim li hadisin seperti Allah mengatakan memuji Rasulullah akan kesempurnaan Rasulullah itu kan namanya Hamdul Qadim li hadisin. Kalau Hamdul Hadis hadisin seperti kita memuji kepada sesamanya. Kalau Hamdul Hadis Qadimin seperti kita memuji kepada Allah. Dan posisinya orang yang memuji itu juga dibagi-bagi. Ada orang muji, ini ada 3 masalah. Ada orang muji kepada Allah bukan karena faktor dia mendapat nikmat, bukan karena faktor dia mendapat rezeki, tidak, tapi karena memang suka muji kepada Allah, karena dia suka kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu golongan pertama. Suka memuji, suka bersyukur kepada Allah, meskipun dia nggak berdapat apa-apa, kita gampangnya. Kan ada orang begini, ketika mendapat alhamdulillah THR udah keluar. Kita muji Allah karena ada
THR keluar, berarti itu kita bukan golongan yang pertama. Tapi kita muji kepada Allah karena ada suatu nikmat Allah berikan kepada kita. Begitu. Ya, jadi kita bisa. Tapi mungkin kalau kita ini ya, karena nggak mungkin masuk kepada tingkatan pertama. Karena yang pertama itu pasti walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya meskipun nggak dapat nikmat apa-apa, ya karena dia memang suka kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau yang kita seperti yang kedua yang kayak kita ini. Kadang-kadang kita itu muji kepada Allah, alhamdulillah, karena ada suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita masuk golongan yang kedua.